Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru hebat seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Afunia Bunda Lasira SPD, Guru Teknik Elektronika Industri di SMK Negeri 21 Kabupaten Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik dengan judul Gilir Rebut, Metode Asesmen Formatif Kekinian. Selamat menyaksikan. SMK Negeri 21 merupakan SMK yang berada di Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang pada tahun ajaran 2024-2025, SMK Negeri 21 mulai mengimplementasikan kurikulum Merdeka Mandiri Berubah. Dalam implementasi kurikulum Merdeka, terdapat jenis asesmen formatif dan sumatif. Asesmen formatif pada kurikulum Merdeka mempunyai fungsi yang penting dalam mendukung proses pembelajaran dan pengembangan siswa. Beberapa fungsi asesmen formatif dalam kurikulum Merdeka yaitu guru dapat memantau kemajuan belajar siswa secara terus-menerus dan meningkatkan keaktifan siswa untuk mencapai tujuan belajar. Pada kurikulum Merdeka mengenal istilah asesmen yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Asesmen ini dapat dilakukan di awal, pertengahan, atau sepanjang pembelajaran. Tujuan diadakannya asesmen adalah untuk memantau serta memperbaiki proses pembelajaran dan memberikan umpan balik antara siswa dan guru. Biasanya, situasi asesmen formatif kelihatan menegangkan dan dilakukan secara sendiri-sendiri. Peraturan yang terlalu ketat, tidak boleh mencontek, tidak boleh bertanya pada teman lain dan dikerjakan pada kertas atau secara online dikerjakan setiap siswa secara individu. Para siswa duduk di kursi menghadap lurus ke depan. Tidak jarang dijumpai raut wajah yang muram dan menggerutu. Sehingga bisa dikatakan semakin banyak asesmen formatif justru akan membuat mereka menjadi semakin panik dan stres. Di balik pelaksanaan asesmen formatif dengan model tersebut, ternyata model asesmen formatif yang seperti itu membuahkan hasil yang kurang menyenangkan. Hasil belajar rendah, keaktifan rendah, yang mendapatkan nilai tinggi hanya berkisar siswa-siswa tertentu saja. Sementara siswa yang lain yang memiliki nilai rendah juga siswa-siswa itu-itu saja. Padahal bobot soal yang diberikan relatif sama. Mereka mendapatkan proporsi jam pembelajaran yang sama, namun nilai selisihnya sangat berbeda. Berkaca dari beberapa model pembelajaran yang pada umumnya memanfaatkan metode secara kelompok belajar untuk memecahkan sesuatu, maka sudah selayaknya diterapkan model tersebut pada pelaksanaan asesmen formatif. Sehingga kita sebagai guru mengelompokkan siswa dalam kelas itu untuk mengerjakan. Selanjutnya pada pelaksanaan asesmen formatif ini digunakan strategi gilir rebut. Langkah strategi tersebut akan dijelaskan lebih lanjut pada uraian berikut. Kita akan melaksanakan yang namanya asesmen formatif. Jadi ibu akan membuat sebuah tes ya, tes ulangan. Tapi ulangannya itu namanya adalah gilir rebut. Asesmen formatif namanya apa? Gilir rebut. Pengertian gilir rebut di sini adalah suatu strategi asesmen yang memanfaatkan kelompok, di mana nantinya masing-masing kelompok akan mendapatkan pertanyaan atau soal secara bergiliran. Setelah satu putaran, maka dilanjutkan dengan pertanyaan rebutan. Skenario yang dilakukan adalah sebagai berikut. Pertama kali, siswa diberitahukan agar membentuk kelompok. Tiap kelompok terdiri dari 4 hingga 5 siswa. Mereka bisa duduk saling berhadapan pada kelompoknya. Misalnya dalam kelas terbentuk 7 kelompok. Maka kelompok 1 dipimpin oleh absen nomor 1, kelompok 2 dipimpin oleh absen nomor 2, dan seterusnya. Selebihnya, siswa diberi kewenangan sendiri untuk bergabung menjadi kelompok berapa. Tahap bergiliran. Guru memanfaatkan website wheelsofnames.com dengan cara memasukkan jumlah kelompok dalam satu kelas untuk mengocok kelompok berapa yang pertama kali menjawab soal. Dengan cara ini, maka akan terbentuk urutan giliran di dalam menjawab soal. Guru selanjutnya menanyakan soal pertama untuk dijawab oleh kelompok yang mendapatkan soal pertama tersebut.
Mereka diberi kesempatan berdiskusi selama 3 menit lalu menjawabnya. Apabila benar, maka kelompok tersebut mendapatkan skor 1 atau bintang. Jika tidak dapat menjawab, maka mendapatkan skor 0. Apabila berhasil menjawab, maka soal nomor 2 dilanjutkan. Namun, apabila soal tersebut tidak bisa dijawab, maka boleh dijawab oleh kelompok berikutnya. Namun, apabila semua kelompok tidak dapat menjawab, maka guru menginformasikan jawaban yang benar. Setelah itu dilanjutkan soal nomor kedua dan harus dijawab oleh kelompok yang mendapatkan nomor 2. Mereka diberikan kesempatan berdiskusi selama 3 menit lalu menjawab. Apabila jawabannya benar, maka diberi skor 1 bintang dan dilanjutkan pada soal nomor 3. Namun apabila jawabannya salah, maka boleh diteruskan oleh kelompok berikutnya. Hal ini terus dilakukan misalnya hingga 3 kali putaran. Penentuan nilai. Tadi disebutkan misalnya terbentuk 7 kelompok padahal ada 3 putaran, maka kelompok yang mendapatkan skor terbanyak dan jawaban tercepat akan mendapatkan nilai tertinggi misalnya 86. Kemudian kelompok yang berperingkat kedua diberikan nilai 85, peringkat bawahnya lagi 84 dan seterusnya hingga ke bawah. Masing-masing anggota kelompok berhak nilai yang sama. Misalnya kelompok 1 beranggotakan absen 1, 10, 11, 22, mereka berperingkat 2, maka siswa-siswi dengan nomor tersebut mendapatkan nilai 85 sama rata. Langkah rebutan. Pada langkah giliran dinyatakan bahwa dalam sebuah kelompok memiliki nilai yang sama, jadi siswa yang pandai dan yang kurang pandai pun nilainya juga sama dalam kelompok itu. Dengan menggunakan strategi perebutan ini nanti akan terlihat pembedanya. Langkah yang dilakukan adalah guru menyajikan beberapa soal yang boleh dijawab oleh siapapun secara individu. Nanti siswa yang benar dalam menjawab akan diberikan tambahan nilai 2 poin. Misalnya begini, pada tahap giliran seorang siswa pada kelompok 5 mendapatkan nilai 86. Pada saat sesi rebutan ia berhasil menjawab, maka siswa tersebut nilainya akan menjadi 88. Dengan strategi atau cara seperti ini akan ketahuan siapa siswa yang sebenarnya memiliki tingkat intelijensi yang lebih tinggi dibandingkan teman-teman sekelompok asesmennya. Dari hasil pengamatan dan nilai yang didapatkan, ternyata strategi gilir rebut ini mampu menggugah semangat tempur dan kerjasama dalam mengerjakan asesmen pada kelompok. Kemudian bagi para siswa yang kecerdasannya kurang, sekarang nilainya menjadi lebih terbantu. Dengan penyempurnaan metode rebutan, siswa yang memiliki kecerdasan lebih pun tidak dirugikan karena mereka akan mendapatkan tambahan nilai. Metode gilir rebut ini sekaligus mampu memberikan jawaban langsung dari guru terhadap beberapa soal yang mungkin tidak dapat diselesaikan oleh kelompok asesmen. Strategi asesmen yang menggunakan giliran dan rebutan ini dipandang sesuai untuk penyelenggaraan tingkat formatif saja. Hal ini karena dilakukan dalam lingkup pembelajaran yang diampu dan diawasi oleh guru mata pembelajarannya. Berbeda dengan asesmen sumatif yang secara umum diselenggarakan oleh satuan pendidikan dan membentuk suatu tim atau panitia serta pengawas keuangan. Untuk strategi asesmen formatif masih memungkinkan atau memaklumi suasana yang ramai, tetapi untuk asesmen sumatif masih dipandang perlu membutuhkan suasana yang tenang. Strategi asesmen formatif gilir rebut ini cocok digunakan untuk memvariasikan jenis asesmen formatif yang lain. Namun untuk asesmen sumatif, strategi gilir rebut ini kurang sesuai. Strategi asesmen gilir rebut dapat memberikan motivasi kerjasama dalam menyelesaikan pertanyaan atau soal yang disediakan.